Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Alkitab mencatat tentang kedatangan Antikristus di akhir zaman. Perlu kita ketahui bahwa Antikristus adalah sosok atau oknum yang akan muncul dan akan menyesatkan banyak orang dengan kekuasaannya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita mengetahui apa saja ciri-ciri dari Antikristus itu. Di dalam Alkitab sebenarnya telah diterangkan bahwa Antikristus sudah ada di dunia. Ada banyak Antikristus. Namun di akhir zaman ada satu oknum Antikristus yang akan meninggikan dirinya dan disembah oleh banyak orang. Kita akan membaca terlebih dulu di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 18. Tertulis demikian, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang Antikristus akan datang. Sekarang telah banyak Antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir." Kemudian di ayat yang ke-22 tertulis demikian, "Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah Antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak." Kemudian dalam 1 Yohanes 4 ayat 3, "Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh Antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia." Lalu dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 tertulis, "Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan Antikristus." Demikian firman Tuhan. Dari pembacaan Alkitab kita mendapati dan memahami bahwa ada dua hal atau dua macam Antikristus yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut. Yang pertama adalah banyak Antikristus yang telah muncul. Yang kedua adalah sosok seorang Antikristus yang akan muncul. Nah, sosok seorang Antikristus itu akan muncul di akhir zaman. Sedangkan banyak Antikristus yang tertulis dalam ayat tersebut merujuk kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ciri-ciri Antikristus adalah siapapun yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa dia adalah Mesias, atau bahwa dia adalah sepenuhnya Allah. Itulah Antikristus. Di dunia ini ada banyak sekali Antikristus. Karakteristik mereka atau Antikristus adalah mereka menolak kelahirannya dari seorang perawan, kematiannya, kebangkitannya, hidupnya yang tanpa dosa, dan tidak percaya akan kedatangannya kembali ke dunia ini. Bagi orang yang beriman, dia akan datang sebagai raja. Sedangkan bagi orang yang menolak Injilnya, dia akan datang sebagai hakim mereka yang akan menghakimi dan menghukum mereka. Tertulis dalam Wahyu pasal 20. Meskipun banyak orang yang menolak Kristus, namun pada akhirnya semua orang akan bertekuk lutut dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Berikut ini adalah ciri-ciri Antikristus di akhir zaman. Yang pertama adalah dia akan menghujat Allah. Dalam Wahyu 13 ayat 6 dituliskan demikian. Dan pengertian menghujat Allah adalah bahwa dia menolak realita Tritunggal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, saudara, dia mengaku sebagai Tuhan dan disembah oleh manusia. Banyak orang akan ditipu olehnya dan tersesat sehingga menyembah dia sebagai Tuhan. Yang ketiga, saudara, Antikristus akan menampilkan kuasa dan kekuatan ajaib. Oleh kuasa dan kekuatannya ini, ia akan menyesatkan banyak sekali orang. Yang keempat, saudara, Antikristus dikatakan dalam Alkitab akan terluka parah tetapi hidup. Dan oleh karena hal itu, seolah-olah ia menunjukkan kuasa yang begitu besar ada padanya. Dan inilah juga yang menyebabkan banyak orang akan tersesat dan menyembah dia. Yang kelima, saudara, Antikristus memerintah dunia selama 3,5 tahun. Saudara dapat membaca dalam Wahyu 13 ayat 5, Wahyu 13 ayat 7.
Sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tahu dan sadar siapa sebenarnya yang memerintah atas bumi. Siapakah yang memiliki kuasa atas langit dan bumi? Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memiliki otoritas di sorga dan di bumi. Sementara itu antikristus berpikir bahwa dialah yang memiliki kuasa dan kekuatan. Padahal Tuhanlah yang maha kuasa dan yang berdaulat atas segala sesuatu. Yang keenam, saudara, antikristus akan mengontrol ekonomi dunia. Dalam Wahyu 13 ayat 16-17 dituliskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjual dan membeli selain mereka yang diberikan tanda. Akhir zaman akan diwarnai oleh penguasaan dari antikristus. Kemudian perang akan terjadi. Peperangan terakhir disebutkan dalam Alkitab terjadi di Harmagedon. Dalam Wahyu 16 ayat 16. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan Israel serta bait Allah yang ada di Yerusalem akan menjadi salah satu tanda akhir dunia. Seluruh dunia akan melawan Kristus bersama dengan antikristus itu, hingga akhirnya Yesus Kristus kembali datang ke dunia dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya untuk menghancurkan antikristus serta iblis dan menghakimi serta menghukum semua orang yang menolak dan tidak percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah tanda-tanda zaman. Penyesatan yang terjadi saat ini sudah sungguh sangat luar biasa. Penyesatan semakin meningkat, dan itulah salah satu tanda akhir zaman. Segala sesuatu akan segera berlalu, dan biarlah kita belajar untuk selalu berharap kepada Tuhan. Semakin kuat dalam iman kita kepada Tuhan, sehingga pada saatnya hal itu terjadi, kita tidak takut, kita tidak khawatir, kita tidak bimbang, tapi kita tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Tuhan akan meluputkan dan mengangkat setiap orang benar, sehingga terluput dari pemerintahan antikristus. Selama 3,5 tahun, kita akan diangkat dan berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Asalkan kita selalu sungguh-sungguh setia kepadanya. Alkitab berkata bahwa yang benar akan semakin benar, yang suci akan semakin suci, sementara orang yang jahat akan semakin jahat. Itulah yang akan terjadi. Biarlah kita menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang selalu mendekat kepada Tuhan, supaya kita terus dikuduskan olehnya, jadi semakin sempurna, serupa seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk segala berkat, kemurahan bagi kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Renungan pada pagi hari ini mengajar kami, Tuhan, untuk kami waspada dan berjaga-jaga akan situasi akhir zaman. Ajar kami, Tuhan, dan pimpin kami untuk selalu melekat kepadamu, mengasihi-Mu, Tuhan Yesus, lebih sungguh dalam hidup kami. Supaya ketika segala sesuatu itu terjadi, kami tidak terjatuh, terperangkap, tersesat oleh tipu daya iblis. Tapi kami tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Sertai dan berkati kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.